Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Putra dengan ujung NIM 062. Di sini di sini saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat tentang aplikasi pembersih laut, Ocean Cleaning. Aplikasi mobil apa yang ingin saya buat? Aplikasi mobile yang ingin saya buat itu berjudul Marine Clean Tracker yang bertujuan untuk memantau situasi yang ada di laut, melaporkan dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi polusi laut. Dengan menggunakan teknologi pelacak dan pelapor, aplikasi ini akan memungkinkan pengguna untuk mengetahui kondisi laut di sekitar dan memberikan panduan langkah-langkah yang dapat diambil masyarakat untuk mengurangi dampak negatif polusi. Mengapa ingin diciptakan? Saya ingin menciptakan aplikasi tersebut, itu bertujuan, itu bermula dari saya menonton video dari Pandawara Group dengan pencemaran lingkungan daerah laut. Dan saya bertanya dalam hati, apakah pemerintah tahu soal pencemaran tersebut? Dan apakah harus orang-orang tertentu yang membersihkannya? Saya juga melihat banyak sekali orang-orang telah sadar terhadap permasalahan ini, tapi tidak tahu mulai dari mana dan tidak tahu lokasi yang pas untuk membersihkan laut. Karena itulah aplikasi ini diciptakan untuk mengatasi masalah polusi laut di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Lautan di Indonesia sudah tercemar oleh sampah plastik, tumpuhan minyak, dan bahan-bahan berbahaya lainnya yang merusak ekosistem laut dan kehidupan biota laut. Aplikasi ini bertujuan untuk memantau, melaporkan, dan mengurangi polusi laut dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan laut dan turut serta dalam upaya pembersihan serta pelaporan polusi yang terjadi dan mengumpulkan orang-orang yang telah sadar akan pentingnya ekosistem laut. Siapa yang akan menggunakan aplikasi tersebut? Yang menggunakan aplikasi tersebut, yang pertama, ada masyarakat umum yang peduli terhadap lingkungan laut dan ingin melaporkan polisi tersebut yang mereka temui ke pemerintah. Aktif, aktif lingkungan dan organisasi non-pemerintahan yang terlibat dalam pemantauan dan pembersihan laut. Seperti contohnya itu pem- ini seperti Pandawara Group. Pemerintah dan lembaga pengelola lingkungan yang membutuhkan data untuk mengambil keputusan terkait kebijakan lingkungan dan pembersih laut. Ya, banyak lembaga yang mengatur semua itu. Selanjutnya, peneliti yang mempelajari dampak polusi. Banyak peneliti yang telah sarjana S2, S3 yang melakukan peneliti tentang dampak polusi laut dan perubahan ekosistem laut. Selanjutnya, industri perikanan dan pelaut yang terpengaruh oleh polusi laut. Nah, industri perikanan yang terpengaruh oleh polusi laut ini akan berguna banget aplikasi ini karena mereka bisa berfokus pada kelanjutan ekosistem laut. Mereka bisa melacak laut mana yang belum tercemari. Ruang lingkup pengguna aplikasi. Ruang lingkup aplikasi ini mencakup yang pertama, lokasi global, di mana polusi laut dapat terjadi di mana saja di dunia, meskipun fokus utama adalah pada pantai atau daerah yang rawan tercemar, atau fokus utama seperti di Indonesia, contohnya. Laporan polusi berupa sampah plastik, tumpuan minyak, atau bahan berbahan lainnya yang mencemari perairan laut. Yang ketiga, pelaporan real time yang memungkinkan pengguna melaporkan kondisi laut secara langsung dengan geolokasi yang tepat. Ketika dalam kondisi apa aplikasi digunakan? Aplikasi ini digunakan dalam berbagai kondisi. Yang pertama, ketika pengguna menemui polusi laut, seperti sampah plastik, tumpuan minyak, atau pencemaran lainnya di pantai atau di laut. Yang kedua, selama kegiatan pembersihan lingkungan laut, baik atau individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat
dalam program pembersihan pantai atau laut. Yang ketiga, saat terjadi tumpahan bahan berbahaya seperti minyak atau limbah industri yang mencemari laut. Yang keempat, saat masyarakat ingin mendapatkan informasi atau edukasi terkait polusi laut dan cara-cara pencegahannya. Next, bagaimana pengguna menggunakan aplikasi tersebut? Nah, pengguna bisa pengguna bisa menggunakan aplikasi tersebut itu ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap pertama yaitu pengguna dapat menggunakan aplikasi ini dengan mendaftar atau login untuk membuat akun aplikasi. Nah, seperti akun-akun atau seperti aplikasi lainnya, pengguna bisa mendaftar atau login dengan email atau dengan akun Google. Yang kedua, melaporkan polusi. Dengan mengakses fitur pelaporan dan menandai lokasi polusi menggunakan geolokasi di ponsel mereka, pengguna dapat mengupload foto atau video sebagai bukti polusi yang ditemukan. Melihat peta polusi untuk mendapatkan informasi tentang area yang tercemar dan melihat upaya pembersihan yang sedang dilakukan. Yang keempat, mengikuti edukasi dan tips. Nanti ada fitur yang bernama edukasi dan tips tentang cara pengurai polusi laut seperti mengurai penggunaan plastik sekali pakai dan mengikuti kegiatan pembersihan. Yang selanjutnya, bergabung dalam komunitas atau acara pembersih. Nah, di situ ada fitur yang namanya komunitas. Nah, jadi mereka yang yang mempunyai hobi atau keinginan yang sama untuk membersihkan laut, mereka bisa bisa berkomunikasi melalui komunitas tersebut. Nah, nanti itu sistemnya seperti WhatsApp yang atau bisa chattingan. Nah, dan yang diselenggarakan oleh organisasi lingkungan atau kelompok masyarakat yang terdaftar dalam aplikasi. Nah, ini tampilan depan dari Ocean Cleaning. Nah, di sini Anda bisa login dengan username atau password Anda. Yang kedua, start cleaning. Nah, Anda bisa membersihkan, memulai membersihkan dengan mengklik tombol tersebut. Nah, kalian bisa memilih lokasi tujuan atau lokasi yang ingin Anda foto, yang Anda mereka ingin semua orang tahu bahwa di situ banyak sampah. Nah, di sini ketika kalian mengklik lokasi Anda, itu ada fitur yang namanya kamera. Nah, di fitur kamera itu kalian bisa menjepret dan mengirim sinyal kepada orang yang memiliki aplikasi tersebut supaya untuk berkunjung atau supaya membersihkan. Nah, di bawah kiri, di bawah kanan itu ada fitur yang bertujuan untuk melacak melacak atau kita ingin melacak atau yang banyak sampahnya atau daerah yang banyak sampahnya. Nah, selanjutnya itu ada 4 fitur edukasi dan tips. Itu maksudnya itu maksudnya akan akan seperti buku panduan yang akan mengedukasi kita atau yang akan memberikan tips bagaimana cara kita mendaur ulang sampah, bagaimana caranya kita membersihkan sampah dan bagaimana supaya kita tidak mencemari lingkungan lagi. Dan seperti panduan untuk menggunakan aplikasi. Di sampingnya ada jumlah sampah, yaitu jumlah sampah yang ada di jumlah ton sampah yang telah Anda bersihkan. Nah, jadi ketika Anda sudah membersihkan, kalian record dan Anda rekam. Dan itu bisa terdeteksi dan atau Anda bisa memasukkan berapa jumlah jumlah ton sampah yang Anda kumpulkan. Nah, di bawahnya ada komunitas. Nah, komunitas ini seperti komunitas pada umumnya, yaitu kalian bisa bertemu dengan orang-orang yang
yang mendownload aplikasi tersebut. Nah, kalian bisa chattingan, kalian bisa mengirim stiker, kalian bisa teleponan dengan orang-orang yang sehobi dengan Anda. Selanjutnya, penghargaan. Nah, di sini ada achievement nih, achievement untuk jumlah sampah yang terbanyak. Nah, achievement itu yang berupa seperti token atau token atau seperti poin diamond. Nah, diamond ini kalian bisa kumpulkan untuk mengakses lebih banyak lagi sampah yang ada di dunia ini. Mungkin sampai situ saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.